Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari sebelum lebaran, beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah ceramahnya, Habib Rizik mengajak jamaahnya itu untuk mengasah golok dan mengajak untuk berperang. Berperang lawan apa? Melawan apa yang ia sebut sebagai gerombolan monyet. Ucapan ini jelas yang dia maksudkan adalah PWI Laskar Sabilillah, sebuah organisasi yang dibentuk para ulama Nusantara pada sekitar 2 tahun lalu, yang juga sangat dikenal tegas menolak kelompok-kelompok habaib garis keras, termasuk terutama dirinya ya, terutama Habib Rizik dan kelompoknya ini. Di dalam ceramahnya itu juga Rizik sempat menyebut sejumlah jenderal pendukung organisasi PWI LS sebagai jenderal monyet gitu ya. Luar biasa. Jenderalnya monyet, organisasinya monyet, orang-orangnya monyet, itu yang akan diperangi. Nah, akibat provokasi ini, gelombang protes, laporan dan demonstrasi bermunculan di berbagai daerah. Tercatat 3 atau 4 gitu ya lembaga resmi atau dari PWI LS itu yang sudah melaporkan Rizik Syihab ke polisi. Yang terbaru beberapa hari yang lalu ya, hari Senin kalau nggak salah, PWI LS Banyuwangi itu melaporkan Rizik Syihab itu ke Polres Banyuwangi dalam kasus ini. Kemudian disusul hari Rabu kemarin PWI LS Kabupaten Banyumas juga sudah resmi melaporkan Habib Rizik ke Polres Banyumas. Bahkan kalau yang di Banyumas ini tidak hanya laporan, tetapi juga ada massa yang turun aksi. Kemudian mereka menyatakan sikapnya. Karena untuk yang di Banyumas ini menarik sekali, sahabat-sahabat, coba kita saksikan dulu ya. Pernyataan sikap pimpinan daerah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas terkait provokasi perang Rizik Syihab dan klaim Balwi sebagai keturunan Nabi. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Pahlawi, disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia, padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap: 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. 2. Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini, namun terlihat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya ia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. 3. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk ke laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus cat mesum itu sampai ke persidangan di pengadilan. 4. Rizik Syihab adalah bagian dari klan atau keluarga Pahlawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW,
bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. 5. Jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. 6. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, di antaranya tes DNA. Maka kami meminta kepada negara Indonesia melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan uji DNA kepada Rizik Syihab dan klan Ba'alawi lainnya sebagai sampel agar terlihat jelas apakah mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. 7. Jika para klan Ba'alawi Yaman itu ternyata terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad, maka negara harus menindak tegas mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas penodaan agama karena melecehkan dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Besar harapan kami agar ditindaklanjuti oleh negara dengan sungguh-sungguh demi marwah dan kewibawaan bangsa Indonesia. Banyumas, Rabu 16 April 2025, Pimpinan Daerah PWI LS Banyumas, Agus Mar, Ketua. Itu tadi sahabat-sahabat pernyataan sikap yang langsung dibacakan oleh Gusmar, Ketua PWI LS Banyumas. Pernyataan sikap ini menarik untuk kita cermati, bukan hanya menuntut Habib Rizik diproses hukum dalam kasus provokasinya yang terjadi beberapa hari yang lalu itu ya, tetapi juga ada desakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus lama dari HRS ini yang sempat hilang dan tidak dilanjutkan proses hukumnya. Sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa selain kasus terbaru ini, Rizik Syihab juga banyak sebenarnya kasus-kasus lain yang selama ini kita tidak tahu proses hukumnya seperti apa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Gusmar di dalam pernyataan sikapnya itu, kasus Firza Hussein misalnya, itu malah dia sudah jadi tersangka, tapi sampai hari ini kita tidak tahu tindak lanjutnya, dan bahkan menurut keterangan polisi sudah di BAP gitu ya. Sudah di SP3 gitu ya, bukan di BAP. Selain kasus ini, ada banyak kasus-kasus lain sebetulnya. Kalau kita buka catatan kasus dari Rizik Syihab ini ada banyak sekali. Paling tidak saya catat beberapa ya. Pada tahun 2016 misalnya, itu pernah dilaporkan oleh organisasi mahasiswa PMKRI atau apa ya, Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, karena ceramahnya yang waktu itu menyebut bahwa mengolok-olok Tuhan Yesus itu ya. Namun hingga kini juga gak ada kejelasan itu kasus itu. Kemudian pada tahun yang sama itu juga pernah dilaporkan terkait dengan dia olok-olok Soekarno ya, mengatakan bahwa Pancasila dan Soekarno itu dipantat gitu ya. Bahkan saat itu sempat ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasusnya dihentikan juga gitu. Kemudian tahun berapa itu ya, tahun 2017 itu sempat ada ujaran kebencian juga terkait mata uang kalau nggak salah ya. Dia singgung karena ada kemiripan mata uang itu seperti Palu Arit. Itu dia kritik ya. Dia sebut bahwa bangsa ini PKI, bahkan dia mengolok-olok presiden dan lain sebagainya. Sampai sekarang kasusnya juga tak pernah kita tahu kejelasannya ya. Lalu itu tadi yang disebut oleh Gusmar misalnya kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Itu bahkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian dihentikan tanpa alasan yang jelas, tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian ada juga kasus lain itu yang bermasalah dengan orang Bali, kalau nggak salah orang Hindu Bali itu juga tidak ada tindak lanjutnya. Maka jika hari ini PWI LS Banyumas dengan tegas menuntut agar Rizik Syihab itu diproses hukum, bahkan mendesak agar Rizik Syihab itu dipenjara kembali, saya kira itu memang sesuatu yang tepat dan sangat wajar gitu ya. Karena faktanya memang setiap kali Rizik berada di luar tahanan gitu ya,
dia selalu kembali melontarkan statement-statement kontroversial yang bukannya menenangkan tetapi meresahkan di tengah masyarakat dan berpotensi besar untuk memecah belah persatuan bangsa. Nah, apa yang dilakukan oleh PWI LS Banyuwangi, apa yang dilakukan oleh PWI LS Banyumas ini saya kira harus diikuti ya oleh teman-teman pengurus PWI LS di daerah-daerah lain ya, untuk sama-sama melaporkan ini. Kalau sudah banyak laporan ya kemungkinan besar gitu ya Habib Rizik itu akan dapat dibungkam dulu gitu ya, supaya tidak membuat bangsa ini semakin kacau gitu ya. Sudah pajak mahal, sudah macam-macam ini permasalahan bangsa ini, lagi-lagi ditambah ada Rizik Syihab yang suka provokasi-provokasi ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.